Halo, selamat malam. Halo? Selamat malam, Kak. Selamat malam, Oke. Kak. Ini kelompok apa namanya? Kelompok Pluto, Pak. Pluto. Oke, kelompok Pluto di bawah bimbingan Di bawah bimbingan Pak Charles sama Ibu Vita, Kak. Pak Charles, Bu Vita. Oke. Oke, di sini kelompok Pluto bikin apa nih? Di sini kami kebagian bikin aplikasi pendidikan berbasis game, Kak. Apa? Aplikasi pembelajaran berbasis game. Aplikasi Berbasis. Oke, bikinnya pakai apa itu? pakai Power App, Kak. Pakai Power Apps. Oke. Coba lihat dong Power Apps-nya. Ya, sebentar ya, Kak. Maaf, Kak, sebentar, Kak. Oke. Kelompok Pluto. Ini apa terlihat, Kak, share screen-nya? Oke, sebentar. Lagi proses kayaknya. Nah, sudah. Oke. Coba bisa dimainkan nggak sekarang? Coba di play. Oke, Kak. Ini harusnya di sini membuat akun dulu ya, Kak, karena kami di sini mengambil referensinya itu dari aplikasi Duolingo, yaitu aplikasi pembelajaran berbasis game yang mempelajari bahasa Inggris. Tapi di sini kami pelajarannya matematika untuk sekolah dasar, Kak. Ini ada halaman pembuatan akun, jadi kalau masih belum punya akun, bisa buat profil dulu dengan menulis nama, berapa umur, sama kata sandinya. Coba buat nama saya Rinaldi gitu. Ah, Rinaldi. Kalau untuk itu, mohon maaf, Kak, karena keterbatasan waktu juga kemarin, jadi untuk codingannya tuh masih belum bisa menyesuaikan data yang di-input gitu, Kak. Karena kemarin Oke. masih pada saat bimbingan masih fokus ke screen-nya biar bisa berpindah di halaman soal, Kak. Oke. Ya, lanjut dulu. Udah. Jadi di sini kalau sudah buat profil akan ada muncul screen selamat datang seperti ini, Kak. Oke, Lalu di nomor sini, 1. Isinya apa? seharusnya di sini home screen dulu, Kak. Di sini ada play sama keluar. Kalau diklik play itu, ini langsung ke soal. Soalnya di sini karena berbasis game, jadi ini semakin ini ibarat tuh level, Kak. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin susah pembelajaran yang diajarkan seperti itu, Kak. Jika diklik nomor Oke. 1, maka akan muncul soal yang pertama. Di sini pilihannya ada 3, tapi disuruh memilih 1 jawaban yang benar. Di sini kami memakai button, Kak. Untuk misalnya untuk jawaban yang benar, diklik tombol 5 akan ada feedback seperti ini, Kak. Jawaban benar. Lalu jika dilanjutkan itu akan otomatis berpindah ke soal yang berikutnya. Dan Oke. untuk ya, Kak? Itu nanti disimpan nggak tuh datanya? Maksudnya ketika benar itu disimpan nggak atau cuma muncul notifikasi aja? Muncul notif aja, Kak. Muncul notif aja. Oke. Selain soal kayak gini apa lagi? Ada Karena lagi nggak yang lain ini mungkin? untuk saat ini pengembangan yang kami fokuskan hanya pada soal, Kak. Jadi di sini fokusnya pembelajaran yang menggunakan game sebagai pembantunya, pendukungnya. Oke. Jadi kami Ada berapa soal di sini? di sini ada
Kami membuat 30 soal, dengan jenis soalnya tuh ada yang 3 pilihan, 1 jawaban, pilihan isian seperti ini, pilihan benar Hmm. salah, sama beberapa pilihan dengan 1 jawaban. Awalnya kami ingin membuat soal yang ada 2 pilihan benar, cuman masih belum tahu caranya seperti apa di Power Apps ini, dan juga terbatas waktu serta ada anggota-anggota yang tidak terlalu aktif, Kak. Jadi itu adalah salah satu kendala kami dalam membuat ini. Oke, sip, bagus bagus. Ada berapa soal tadi totalnya? Saya kok jadi lupa ya. 30, Berapa Kak, tadi? 30. 30, oke sip. Oke sip, Sebenarnya ini bagus, dari saya. ya. Untuk dari saya sebenarnya cukup ya, rekan-rekan ya. Apa namanya, untuk tugasnya, mungkin untuk kedepannya nanti lebih dipersiapkan lagi ya. Saya tahu di sini kerja kelompok ya, jadi nggak mudah. Kadang ada yang hilang-hilang tengah jalan gitu ya, ini nggak selesai gitu. Nggak masalah, tapi kalau udah berusaha untuk membuat yang sebisa kalian gitu ya. Terakhir dari saya, selamat untuk kalian yang sudah menyelesaikan program ini dari awal sampai akhir. Saya yakin dan percaya di sini nggak semua dari jurusan IT. Mungkin harus banting setir gitu ya, belajar hal-hal baru yang mungkin kalian nggak pernah belajar sebelumnya, seperti itu. Nah, standing applause buat kalian, semoga sukses selalu dan selesai program ini juga bisa jauh lebih baik lagi, apalagi untuk karir kalian ke depannya, seperti itu. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang rekan-rekan, selamat malam ya. Mari rekan-rekan, terima kasih. Baik, Ya, terima baik. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, ini saya baru join. Ini tentang apa ya yang kalian buat? Di sini judul dari proyek kami adalah pengembangan aplikasi pendidikan berbasis game untuk meningkatkan minat belajar siswa di seluruh dunia. Wih, asik, mantap itu judul. Coba didemokan seperti apa ya? Ya. Di sini nama aplikasi kami adalah Plutomed. Kami terinspirasi dari aplikasi Duolingo, yaitu aplikasi pendidikan bahasa Inggris berbasis game. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Sebelumnya, jika ingin masuk itu harus membuat akun terlebih dahulu atau harus memiliki akun. Nah, kalau yang sudah punya akun di sini bisa langsung menuliskan nama pengguna atau Outlook-nya dan kata sandinya, lalu masuk. Kemudian di sini juga bisa dibantu dengan aplikasi Instagram sama Microsoft, seperti itu. Jika belum punya akun, ini diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi nama, berapa umur, dan kata sandi. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini masih belum sempurna karena, untuk bagian login ini, kami masih belum membuat agar datanya itu bisa tersambung dengan, screen yang lain. Jadi di sini cuman bisa menampilkan seperti ini saja, Pak. Bahkan jika masih kosong tuh masih bisa diklik seperti itu, Pak. Oke, ya deh Bapak. Coba lanjutkan. Iya. Jika sudah, membuat akun, ini adalah home screen-nya, bisa di-play dan keluar dari aplikasi. Kalau di-play itu, eee, menampilkan level-level seperti ini, Pak. Jadi kami membuat soal-soal, semakin tinggi levelnya, semakin susah tingkat kesulitan soalnya. Sebelumnya kami ingin membuat home screen-nya itu di-scroll sebentar, Pak. Di-scroll seperti ini, tapi karena keterbatasan, waktu dan juga pengetahuan kami, jadi kami hanya bisa membuat soal maksudnya home screen-nya seperti di slide-slide seperti itu saja, Pak. Oke, itu tidak apa-apa. Coba
masuk salah satu level. Ya, ini untuk soal yang pertama. Di sini ada soal pertambahan. Dan di sini ada 3 pilihan dengan 1 jawaban benar. Jadi jika dipilih salah satu jawaban yang benar, akan muncul feedback seperti ini benar. Dan di sini kami membuat 30 soal dengan 4 jenis soal, yaitu yang pertama ada 3 jawaban 1 pilihan, lalu ada soal isian seperti ini, jadi pengguna mengisi sendiri, menulis berapa jumlah yang jawaban dari soal yang ini. Jika salah akan ada feedback seperti ini, feedback yang benar. Lalu ada juga soal dengan pernyataan seperti benar dan salah, dan juga ada soal dengan 6 pilihan, 1 jawaban benar. Kami ingin membuat pilihan 2 jawaban benar, namun kami belum tahu apa kodenya, jadi kami masih terkendala di situ, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini satu level itu berapa? 30 soal ya berarti ya? Oke. Di sini langsung tidak per level, tapi ini langsung satu-satu seperti itu, Pak. Jadi semakin tinggi nomor soal-soal yang di sini, semakin susah juga itunya, Oh, soalnya. oke. Dan di sini Oh, ada saya kira tadi ada level 1 berapa soal, lanjut nanti next level 2 berapa soal, enggak ya? ya sebelumnya kami mau bikin seperti itu, Pak, cuman, terkendala waktu lagi, Pak. Dan ini ada profil. Mhm. Oh, ada chat-nya ya? Oh, Ya, maaf, Pak. Ini ada profil, ini seharusnya bisa mengganti foto profil, dan di sini ada fitur sosial, itu bisa mengikuti dan mencari pengikut dari teman-teman. Dan di sini ada lencana karena ini berbasis game. Jadi ada, salah satu kriteria game itu adalah memiliki lencana. Jadi di sini kami membuat lencana, lalu ada poin harian, jika menjawab soal itu ada dapat, beberapa poin seperti itu, Pak. Dan di sini adalah track record-nya, bisa dilihat di sini di profil. Lalu ini ada halaman untuk misi atau tantangan. Di sini akan di-reset setiap minggunya. Jadi tiap tantangan ini akan berubah di tiap minggunya, jika sudah selesai menyelesaikan tantangan akan mendapat tambahan poin, seperti itu, Pak. Dan di sini ada pengaturan. oke, yang tantangan tadi itu udah jalan? Tantangan ini belum, Mhm. Pak, Oh, belum, belum. baru tampilan ya? Iya, Berat. untuk menyambungkan data-data seperti itu kami belum bisa, Pak. Lalu yang tadi grafik harian itu udah? Ini juga belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, berarti Ya, baru sampai soal ya, menjawab soal tadi ya? iya, baru tampilan-tampilan sama rancangannya aja, Pak. Oke, nggak apa-apa sih. Nanti ada waktu, itu bisa dilanjutkan sih, disempurnakan. Tapi saya suka tadi, ada feedback-nya itu juga bagus, yang salah, benar. Tadi itu. Oke. Iya, Pak. Ya, saya udah cukup, udah bagus ini. Saya ke room berikutnya ya. Ini udah saya kasih nilai. Selamat malam. Baik. Terima kasih, Pak. Pak.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Iya. Bisa dinyalakan yuk kameranya. Sebelumnya mohon maaf, Bu, saya masih belum bisa menyalakan kameranya karena ada terkendala di device saya. Yang lain boleh bisa dinyalakan dulu. Oke, ini kalian membuat apa dengan menggunakan Power Apps ini? Di sini kami membuat aplikasi pendidikan berbasis game dengan pembelajaran matematika, Bu. Oke. Gimana ini caranya? Ya, baik. Di sini kami nama proyeknya itu Plutomath karena pembelajaran yang kami ambil adalah matematika. Kami di sini terinspirasi dari aplikasi pembelajaran berbahasa Inggris Duolingo, dan ini adalah tampilan awal dari screen loginnya. Jika sudah memiliki akun, bisa diklik sudah punya akun dan langsung masukkan Oke, bisa langsung nama. lanjut aja, langsung ke gamenya. Itu tidak perlu, oke, di skip saja, langsung ke gamenya saja. Mohon maaf Ibu, sebelumnya kami bukan berfokus pada gamenya, namun kami membuat aplikasi pembelajarannya, namun dengan bantuan oke. game. Oke. Jadi ini untuk soal yang pertama, Bu, semakin tinggi soalnya semakin susah tingkat kesulitan soal yang dikerjakan. Di sini ada 3 pilihan. Jika diklik yang benar akan mengeluarkan feedback seperti ini. Dan jika salah, kalau salah itu akan menampilkan feedback salah dengan jawaban yang benarnya seperti apa. Di sini kami membuat 30 soal dan 4 jenis soal. Ada pilihan benar salah, tiga pilihan, 1 jawaban benar, lalu mengisi sendiri, dan 6 pilihan dan 1 jawaban yang benar, Bu. Oke, di sini ada levelingnya nggak ya? Kami hanya menggunakan nomor sebagai peningkatan tingkat kesulitannya, Ibu. Oh, oke. Coba pilih nomor yang terakhir. Ini murni menggunakan Power Apps ya, teman-teman Iya, ya? Ibu. Iya, Ibu. Untuk desainnya kami menggunakan Figma, Ibu. Oh, Dan lalu ini, di-convert. iya, Ini yang terakhir. ini soal terakhir yang kami buat. Ini karena tingkatannya SD, jadi tingkat kesulitannya untuk kita masih agak. Tadi kan ada tambah, kali, kurang, bagi gitu ya. Sementara kalau misalkan, ya kita tahu sendirilah, maksudnya ketika di kelas 1 SD, kelas 2 SD, mungkin kelas 1 SD mungkin fokusnya adalah tambah kurang gitu ya. Baru kemudian naik ke level yang pembagian. Ya, kemudian pembagiannya perkalian juga. Terus kemudian naik lagi tingkatnya pembagian atau perkalian dengan 3 digit atau 4 digit begitu ya. Nah, kalau di sini kan pesannya sama semua tuh, nggak ada peningkatan yang signifikan. Misalkan 1 sampai 5 itu harusnya yang dasar dulu begitu. Saya nggak ada masalah sih sebenarnya dengan increment kalian yang 1 sampai berapa tadi? 30. Sampai 30, tapi harusnya levelingnya secara mata ya, maksudnya tidak perlu kelihatan. Mungkin kalian agak sulit gitu ya kalau misalkan mau pakai leveling, tapi setiap 5 soal per 5 soal itu memang ada peningkatannya gitu. Nah ini kan belum ya sepertinya ya. Enggak. Iya, Ibu. Iya, jadi lebih ke acak sih sebenarnya, betul nggak? Iya, Ibu. Untuk peningkatan soalnya masih kurang terlihat jelas. Iya, sayangnya seperti itu sih, karena ini kan udah jadi nih, jadi harusnya
per level itu kelihatan. Ya walaupun nggak ada level 1, 2, 3, tapi kalian sudah mengelompokkan 1 sampai 5 itu untuk level berapa gitu. Terus ada rewardnya nggak ini kalau misalkan semuanya benar gitu? Ada Eh, rewardnya secara virtual aja, misalkan dapat piala gitu di sini gitu, ada nggak? sebenarnya ada Ibu di bagian profil. Nanti kalau Oke. sudah mendapatkan sejumlah Lencana itu apa sih? poin tertentu akan mendapat lencana. Lencana itu Lencana itu. reward Ibu. Lencana itu ya. Kalau itu berarti sudah dapat berapa tuh? Ini masih layout dari rencananya Ibu. Oh, belum jadi ya. Tapi Iya. secara konsep maunya seperti itu. Begitu ya. Iya. Iya, dan di sini kita bisa melihat track record poin hariannya dapat berapa per harinya seperti itu Ibu. Ya, oke. Ya, itu mungkin kalau misalkan nanti teman-teman lanjut gitu ya. Jadi mungkin bisa ditata ulang susunan apa namanya? Pertanyaannya ya. Jadi sehingga ada pengelompokan. Jadi levelingnya itu tetap ada walaupun kalian tidak ada level-level yang lain gitu. Sebenarnya kan di sini ada 0 level nih. Sebenarnya kan memang sudah direncanakan ada kan. Iya Ibu. Ya, gitu sayang banget. Tapi ini sudah bagus sih saya rasa ya teman-teman ya, sudah bagus sekali. Kalian bertiga? Iya Ibu. Sebenarnya berempat Ibu, cuman yang satunya tidak aktif. Oh oke. Ya baiklah. Oke, dari saya cukup teman-teman ya. Good luck ya nanti dengan mentor yang lain ya. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.
Halo. Kelompok Pluto ya? Iya, selamat malam, Pak. Malam. Silahkan ditampilkan. Baik, di sini kami membuat Plutomed, yaitu aplikasi pembelajaran berbasis game dengan mata pelajaran matematika untuk anak SD. Dan ini kami membuatnya per tingkatan. Jadi semakin tinggi nomor soal yang ada, jadi semakin besar, semakin sulit juga tingkat kesulitannya. Ini untuk soal yang pertama. Jadi kami di sini membuat 30 soal dengan 4 jenis soal. Ada 3 pilihan 1 jawaban seperti ini, lalu ada pilihan isian, lalu ada isian maksud saya. Lalu ada pilihan benar salah dan ada 6 pilihan soal dengan 1 jawaban. Jika menjawab benar akan muncul feedback benar seperti ini. Dan ini adalah contoh soal dari soal isian, jadi user harus mengisi sendiri jumlah dari pertanyaannya, jawaban dari pertanyaannya. Jika salah itu akan ada feedback salah seperti ini dan jawabannya akan diperlihatkan yang benarnya seperti apa. Seperti itu. Lalu untuk fiturnya sendiri di sini ada profil. Profil ini profil di sini kita bisa melihat rencana yang sudah kita dapatkan atau reward yang sudah kita dapatkan, lalu ada track record berapa poin yang sudah kita dapatkan per harinya. Ini contohnya seperti ini. Lalu di sini kita bisa menambahkan teman sebagai salah satu fitur sosialnya, dan di sini ada pengikut dan jumlah pengikutnya. Ini ada tampilan level saat ini yang sedang ditempuh seperti itu. Lalu di sini ada tantangan atau misi. Misi ini akan diperbarui di setiap minggunya. Jadi jika bisa menyelesaikan misi ini dalam waktu 1 minggu akan mendapat poin yang tertera di samping misi tersebut. Dan ini ada pengaturan soalnya di sini harusnya bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan tema gelap terang seperti itu, Pak. Ya, ini berarti Power Apps-nya udah jalan. Oke. Iya benar, Pak. Ini Power Apps-nya nyambung ke mana berarti? Untuk Ini kecerdasannya ini. Kami masih belum menghubungkannya ke data yang di-input seperti email atau akun seperti itu, Pak. Karena keterbatasan waktu juga. Jadi kami baru bisa menyelesaikannya sampai tahap perencanaan dan desainnya seperti ini, Pak. Tampilan UI. Ya. Oke, berarti ini modelnya masih apa ya istilahnya standalone gitu ya. Power App-nya udah jalan, tapi logiknya dan lain-lain itu masih di aplikasinya itu sendiri ya. Iya benar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau ngembangin terhubung ke layanan yang lain, kira-kira mau nambahin apa? Mau ngubungin ke email, Pak, biar nanti kalau dia sudah memiliki email, misalnya email Microsoft seperti Outlook seperti itu, bisa langsung login gitu, Pak. Tanpa harus mengisi data diri. Pakai login ini ya. Tapi sebenarnya kalau Power Apps itu kan kita harus nginstal aplikasi Power Apps-nya dulu baru milih menunya. Jadi ini aplikasinya nanti masuk ke menu sebenarnya.
begitu ya, Pak. Jadi udah Sebelumnya otomatis login. ya, Kecuali kalau mau sebelumnya nambahin sosial media juga kayaknya nggak cocok sih. Mungkin otomasi ke yang lain mungkin. iya, Pak. Mungkin di sini kendalanya karena kami keterbatasan waktu juga, Pak, dan di Power App ini ternyata, tidak bisa mengedit secara bersamaan seperti itu ya, Pak. Hmm. Jadi yang mengerjakan hanya, orang-orang itu saja, dan ini seharusnya itu, Pak, kami tampilan home-nya seperti ini, bisa di-scroll. Cuman karena di Power Apps-nya kami belum menemukan cara biar bisa seperti rancangan awal ini, jadi kami mengubah, rencananya jadi di-scroll seperti ini, Pak. Bukan di-scroll, maaf, di-slide. Oke, ya. Sip. Oke, cukup dari saya. Saya pindah lagi ke grup sebelah. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Halo adik-adik, Iya, selamat sudah malam, Ibu. jadi akhirnya tinggal bertiga, Iya, Bu, bertiga. yang satu nggak aktif Pak Ide ya. Iya, Ibu. Tadi yang di grup Poseidon juga tinggal berdua adik-adik. Dia sudah menyerah. Oke adik-adik, nggak apa-apa ya. Kalau saya sangat menghargai usaha adik-adik betulan. Tapi jadikan app-nya Dek. Jadi, Ibu, cuman masih belum sempurna, Ibu. Oh, no problem. Kan masih bisa dikembangkan ya. Boleh saya lihat demonya? Oke, dari tampilan awalnya, Bu. Ini loading screen-nya ada 2 detik, lalu langsung berpindah ke menu screen akun seperti ini, Bu. Tapi di sini masih kami belum mengatur biar ini secara otomatis bisa nyambung ke screen yang lain seperti Ibu datanya, seperti nama pengguna atau Outlook-nya. Jadi kami tampilannya masih membuat sendiri seperti ini. Oke. Dan ini tampilan untuk soal-soalnya, Ibu. Semakin tinggi soalnya, semakin besar juga tingkat kesulitannya. Bisa. Iya. Oke. Ya, sebelumnya Coba kami mau dibuka bikin yang satu soal deh, scroll nomor 9, coba nomor 9 kayak gimana soal? seperti ini, Bu. Ini soal isian, jadi anaknya bisa menulis sendiri angka yang benarnya seperti apa. Oh, bagus. Misalnya 5, dan kalau jawabannya saya itu ada feedback jawaban salah dan pembenaran jawaban seperti Ibu. Yang seharusnya benar itu seperti apa. Bagus ini, Dek. Dan kalau benar itu langsung seperti ini saja, Ibu, jawaban benar. Ini kami membuat 4 jenis soal, Bu. Yang pertama ada isian seperti tadi, mengisi sendiri. Lalu ada 3 pilihan seperti ini dengan 1 jawaban benar. Lalu ada jawaban benar salah, soalnya seperti pernyataan seperti itu. Dan ada 6 jawaban, 1 jawaban benar. Sebenarnya kami mau membuat 2 jawaban benar seperti itu, Ibu. Misalnya ada 3 pilihan, 2 jawaban benar, 1 jawaban salah. Namun karena terkendala dari, kami masih belum tahu caranya seperti apa, jadi kami mengubahnya menjadi 1 jawaban benar saja, Ibu. No problem. Sudah bagus, sudah keren, Dek. Sudah membuat 4 pilihan. Pertanyaan itu bukan hal yang mudah loh, Adik. Bahkan guru pun kalau mau buat soal pun kadang cuma 3 pilihan loh. Pilih apa? 3 model ya. Isian, pilihan ganda, sama urean gitu. Ini kamu sudah membuat bahkan 4 jenis gitu, sudah oke, keren sekali. Sudah bagus Adik-adik. Pasti bisa dikembangkan lagi ya. Baik, Ibu. Semangat Dan Adik-adik. di sini ada profil juga, Ibu. Kalau sudah bisa bagus. Bisa mendapatkan kelihatan ya. channel.
Ya, kalau Keren, keren. mendapatkan rencana akan ditampilkan di sini. Di sini ada poin hariannya, jadi kita bisa melihat per hari itu anak itu bisa mendapatkan berapa poin seperti itu, Ibu. Di sini ada misi juga. Dan misi ini di riset itu di setiap minggu, Bu. Oh, keren banget. Hebat, Dek, mantap ini, Dek. Memang sesuai dengan yang kamu inginin, kan dulu pengennya kayak Duolingo ya. Udah kayak Duolingo ini, keren. Iya, tapi itu ada yang kurang, Bu. Harusnya di home screen itu di-scroll seperti ini, Bu, dan tampilannya juga lebih menarik. Cuman karena kami belum tahu caranya seperti apa, tidak bisa di-scroll seperti itu, Bu, di Power Apps-nya. Jadi kami mengubahnya jadi slide seperti itu, Bu, dan tampilannya Slide juga ya, berubah. nggak masalah sih. Oh, Dek, memang kalau di Power App itu modelnya per slide ya. Per scroll. Kalau yang scroll itu sudah ngoding itu, Dek, itu sudah beda anunya, apa namanya, yang digunakan itu ya. Tapi ini overall Dek sudah keren banget ya. Selamat buat Dek Mufti, buat Dek Putri, Dek Tia Arianti, tetap semangat ya. Baik, Ini Bu. menurut saya ya sudah keren sekali loh. Kemarin saya kadang japri Pak Charles, bagaimana ini Pak adik-adik itu selesai enggak ya gitu. Alhamdulillah adik-adik selesai, alhamdulillah keren sekali. Alhamdulillah. Besok ya adik-adik ya. Iya, Semoga Bu. nanti juga dapat nilai yang bagus juga dari mentor-mentor yang lain ya. Kalau Amin, Bu. dari saya pasti bagus. Karena memang keren gitu, kan memang keren. Oke, Adik, Terima saya kasih, Bu. pindah room ya. Baik, Room Bu. ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Adik, semangat. Guys, ada yang mau gantian itu enggak ininya? Ngejelasin. Apa aku aja? Aku aja nggak apa-apa sih. Cuman kalian akan mendengarkan perkataan yang berulang dari aku. Capek nggak? Iya, nggak apa-apa sih, cuman apa ya, omonganku itu aja, nanti kalian bosan dengernya. Selamat Selamat malam, malam. Ibu. Dengan kelompok Pluto? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Apa nih judul proyeknya adik-adik? Oh ya, judul project kami di sini membuat aplikasi pendidikan berbasis game, Ibu, dan kami mengambil mata Oh, pelajaran matematika. Di sini kami inspirasinya wow. dari Duolingo, Ibu. Oke, boleh diceritakan kenapa ambilnya matematika? Karena kami di sini mengambil, ilmu pengetahuan yang dasar-dasar aja, Ibu. Jadi kami mudah untuk membuat soalnya dan membagi tingkatan kesulitan soalnya. Dan ini diperuntukkan Ini untuk rencananya anak buat sekolah dasar. Oke, baik. Silakan boleh didemokan. Ya, di sini ada tampilan nomor soal-soalnya. Jadi semakin tinggi nomornya, semakin besar juga tingkat kesulitan soalnya, Ibu. Dan kami di sini membuat 4 jenis soal, ada 3 pilihan dengan 1 jawaban benar, ada pilihan benar dan salah, ada 6 pilihan 1 jawaban benar, dan ada, soal pernyataan. Jadi, user itu mengisi sendiri, Bu, soal jawabannya seperti apa. Kalau jawabannya benar akan muncul tampilan benar seperti ini, dan kalau jawabannya salah, itu akan muncul tampilan salah seperti ini, Bu, feedback-nya, serta jawaban benarnya seperti apa seharusnya. Lalu di sini kami membuat 30 soal, tapi tampilannya di slide seperti ini, Bu. Sebenarnya kami rencana awalnya ingin membuat yang di slide seperti ini, tapi karena di Power Apps itu sepertinya kami masih belum bisa membuat yang seperti ini, jadi tampilannya kami ganti menjadi yang seperti ini. Dan di sini ada fitur profil, di sini
Yang pertama ini ada pengikut atau mengikuti. Di sini adalah fitur sosialnya, Ibu. Karena ini berbasis game, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam game. Salah satunya adalah fitur sosial. Jadi kami mengambil bisa mengikut dan melihat pengikut kita di sini, Ibu. Di sini ada rencana juga. Jika pengguna itu bisa menyelesaikan beberapa tantangan seperti itu dan akan mendapat reward berupa lencana. Dan di sini ada track record harian, jadi kita bisa melihat di perharinya itu siswa itu sudah mendapatkan berapa poin dari menjawab soal atau menjawab tantangannya seperti itu, Ibu. Di sini ditampilkan dalam 7 hari. Dan ini ada fitur tantangan atau misi. Jadi misi ini disediakan ada 4 misi per minggunya, jadi setiap minggu itu harus di-reset lagi oleh ininya, Ibu, aplikasinya. Jika pengguna itu bisa menyelesaikan misinya, akan mendapat tambahan poin, Ibu. Lalu di sini ada pengaturannya. Seharusnya di sini bisa berganti bahasa Inggris dan Indonesia, dan mengubah tema gelap dan terang. Seperti itu, Ibu. Keren. Ini dari masing-masing level tadi 30 soal ya, Dek? Atau satu level 1 soal? 1 level 1 soal, Ibu. Oh, baik. Ini keren banget ini. Nanti kalau udah sampai level terakhir ada trofi atau bagaimana? Ini akan terus itu, Bu, terus dikembangkan. Jadi, kalau masih dalam tahap pengembangan itu muncul seperti ini, Bu. Halaman ini masih dalam tahap pengembangan. Karena kan, supaya, apa ya, game itu kan biasanya tuh akan terus dikembangkan seperti itu, Bu. Jadi kami rencananya ingin terus mengembangkan level-levelnya. Jadi semakin susah semakin susah semakin susah, seperti itu, Ibu. Ini misalnya saya belum lulus di level 29, apakah bisa langsung ke level 36? Seharusnya tidak bisa, cuman karena kami belum bisa mengkodenya agar, button-button yang lain Dikunci ini gitu? tidak bisa diklik, jadi Mhm. saat ini masih bisa, Ibu. Seharusnya Oh, jadi tidak kalau saya bisa. langsung ke 43 juga bisa ya? Bisa, Ibu. Boleh coba langsung Tapi klik ke 43? seharusnya kami hanya mengembangkan sampai 30, Ibu, Oh, karena boleh deh, ya 30 dulu deh. tampilan 43 hanya mencukupi dari screen-nya ini. Oh, oke. Oh, iya. Nah, kalau saya jawab salah gimana? Ada feedback salah dan Oh, jawaban benarnya seperti apa. terus kalau klik selanjutnya apa yang muncul? Tidak bisa. Oh, layar awal. Karena Iya. baru sampai 30 ya? Iya, Ibu. Oke. Jadi, rencana adik-adik ke depannya mau mengembangkan aplikasi ini seterusnya gitu? Iya, tapi dengan, karena sasarannya anak sekolah dasar, Iya. seharusnya itu kami bisa menggunakan prinsip multimedia, Ibu. Jadi harusnya ada Iya. gambar, ada video, ada animasi, ada audio juga. Namun karena terbatas waktu, kami, mepet sekali, Ibu, mengerjakannya. Mhm mhm. Jadi kami hanya bisa mengerjakan seadanya saja, jadi hanya teks saja, Ibu, yang ada saat ini. Seharusnya Berapa lama? jika memungkinkan itu ada gambar, video, audio, animasi, teks. Berapa lama kalian mengerjakan ini? 2 minggu terakhir, Ibu, bersama dengan ininya, apa namanya ini, itu Apa? rancangannya itu prototype, Ibu. Iya, prototype. Oke. Ini kalian harusnya berempat ya? Ada kurang 1 anggotanya ini? Iya, Ibu, yang satunya tidak aktif dari awal, Ibu. Oh, jadi memang di awal hanya bertiga ini ya? Iya. Oke. Sekarang Ibu mau dengar suaranya Putri nih. Putri, dalam mengerjakan project ini ada kesulitan nggak nih, Putri?
Ada beberapa Ibu, karena kan kami bukan dari jurusan teknik ya, jadi Iya. sulit untuk buat aplikasinya. Jadi kontribusi Putri terhadap proyek ini apa? Saya buat laporannya Ibu, sama Oh, cek-cek benar salahnya. oke. Oke, baik. Terima kasih Putri. Kalau Tia bagaimana Ibu. Tia? Selamat malam Tia. Halo, selamat malam Ibu. Mm-mm. Tia, gimana nih menurut Tia proyek ini gimana nih? Kalau dari Tia ya Bu, mungkin karena kita kan jauh ya Bu, jadi tuh punya kesibukan masing-masing juga. Nah di awal itu memang kesulitannya itu mengumpulkan mereka untuk diskusi. Cuman ya di akhir-akhir itu udah benar-benar kita kejar Bu, jadi alhamdulillah juga selesai. Oh, Walaupun masih ada baik. yang belum sempurna gitu. Baik. Oke, apresiasi banyak buat kalian bertiga. Ini luar biasa, satu gamification yang membangun. Mudah-mudahan anak-anak sekolah dasar jadi semakin memahami konsep matematika ya dengan games ini. Harapan saya ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Barangkali bisa jadi modal juga buat kalian bertiga untuk di masa depan nanti ya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih banyak kelompok Pluto untuk demonya. Saya izin pamit undur diri dari kelompok ini ya. Terima kasih. Selamat malam, Baik, sampai Ibu. jumpa. Bu, Terima selamat kasih malam Ibu. Bu. Selamat malam. Good luck ya. Terima kasih Bu. Guys, mungkin kalau ada yang sedang free atau tidak apa ya, bisa on cam guys. Soalnya aku lagi nggak bisa, dan kita kan lagi presentasi, takutnya sikap kita dilihat juga. Oke.
Halo teman-teman room 10. Mungkin boleh silakan langsung di-play aja videonya teman-teman. Halo Kak, izin mendemokan ya Kak? Iya, silakan. Di sini nama proyek kami Plutomed. Kami terinspirasi dari aplikasi Duolingo, Kak. Aplikasi pembelajaran berbasis game. Dan ini tampilan awalnya. Sebenarnya kami ingin membuat yang di scroll seperti ini. Cuman karena terkendala waktu dan juga kami masih tidak tahu caranya seperti apa, jadi kami mengubah rencananya menjadi di slide, Kak, di next seperti itu. Jadi di satu soal ini, satu level, jadi semakin tinggi levelnya, semakin susah juga tingkat kesulitannya. Ini kami peruntukkan untuk anak sekolah dasar, jadi materinya masih yang dasar-dasar saja, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, seperti itu, Kak. Untuk contoh soalnya seperti ini. Jadi kami di sini membuat 30 soal dengan 4 jenis soal. Yang pertama ada 3 pilihan dan 1 jawaban benar. Jika jawaban itu benar, maka akan ada feedback benar seperti ini, warnanya hijau. Dan ini ada jenis soal yang kedua itu isian, jadi pengguna bisa mengisi sendiri jawaban yang menurutnya benar. Misalnya di sini ada 5, itu jawabannya, kalau merasa kurang pas. Kalau jawabannya salah, maka akan keluar feedback salah, beserta jawaban yang seharusnya benar itu apa. Seperti itu, Kak. Di sini juga kami memiliki fitur yang pertama itu ada fitur sosial. Di sini pengguna bisa mengikuti dan melihat pengikutnya sebagai bentuk sosialnya. Dan ini adalah level yang saat ini sedang ditempuh oleh pengguna. Di sini ada lencana juga. Lencana ini adalah bentuk reward dari peserta yang sudah menyelesaikan tantangan tertentu. Dan di sini juga kita bisa melihat poin hariannya. Jadi ini adalah bentuk track record harian agar kita bisa melihat siswa itu di hari-hari, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, itu dapat berapa poin, seperti itu, Kak. Kita bisa melihat perkembangannya di sini. Lalu ini ada tantangan atau misi mingguan. Jadi jika pengguna bisa menyelesaikan misi itu dalam waktu 1 minggu, itu akan mendapat tambahan poin sebanyak 5 poin. Sebanyak poin yang tertera di sini. Tergantung ada 15, ada 20, 10, dan 15 poin lagi. Dan ini akan di-reset di setiap minggunya. Lalu di sini juga ada pengaturan. Seharusnya di sini pengaturan ini bisa mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di sini juga bisa dirubah temanya, tema gelap, terang, atau default itu mengikuti perangkat. Nah, untuk tampilan ini sebenarnya kami rencana awalnya itu ingin membuat yang di-scroll, Kak, scroll seperti ini, dan tampilannya juga lebih menarik, lebih friendly untuk anak-anak sekolah dasar. Namun karena terkendala waktu dan juga kendalanya kami tidak bisa membuat tampilan yang ber-scroll seperti ini, jadi kami mengubahnya menjadi tampilan yang seperti ini dalam waktu yang singkat karena terbatas waktu dan juga di Power App ini tidak bisa mengedit secara berkolaborasi seperti itu, Kak. Di sini ada 30 soal. Namun di sini saya menampilkan sampai soal ke-43 karena rencananya kami akan terus mengembangkan soal-soal itu berlanjut hingga mungkin 100 mungkin ya, Kak. Dan karena masih 30, jadi untuk nomor 31 sampai 43 ini masih dalam tahap pengembangan seperti ini.
Seperti itu, Kak. Oke, sip. Thank you teman-teman, ini aplikasinya keren. Nah, ini teman-teman ada integrasiin ke produk-produk lainnya nggak nih, ke aplikasi lainnya? Soalnya kan aplikasinya udah keren banget nih. Kalau bisa diintegrasin kemana-mana, entah nanti keluar report ke Power BI lah, atau ke dashboard atau kemana gitu. Maksudnya dibuat seperti Ya, maksudnya dia bisa web integrasi seperti itu. Integrasi, ada integrasi ke mana-mana nggak? Ke Teams atau ke Power BI atau ke mana lagi gitu? Atau baru tok di Power Apps-nya aja nih teman-teman? Untuk saat ini masih di Power Apps aja sih, Kak. Power Apps. Oke, sip. Tapi ini bagus kok. Aplikasinya saya suka juga sih ini. Menarik juga sih tadi gambar-gambar grafiknya, informasinya juga informatif banget gitu ya dalam bentuk grafis. Dari saya saya kasih nilai buat teman-teman dari room 10, bener ya 10 ya? Salah nilai. Iya, Kak, 10. Ya, oke, sip. Ya udah, semoga nanti dari mentor-mentor lain nilainya juga baik ya buat teman-teman room 10. Kalau gitu saya izin pamit dulu. Thank you ya buat penjelasannya dari teman-teman room 10. Saya izin live dulu ya. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama, thank you juga. Silakan dilanjut Bu Erna. Ada Bu Erna di sini. Ya, terima kasih. Ya, mari Bu. Oke. Selamat malam adik-adik. Ini ada berapa? Bertiga ya? Ya Ibu, kami bertiga. Ya, oke. Baik, mungkin bisa langsung di setel demonya, Mbak. Ditampilkan demonya. Baik, Ibu. Di sini kami membuat aplikasi pembelajaran berbasis game. Kami terinspirasi dari aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo. Nah, ini ada tampilan awalnya. Di sini kami membuat per level seperti itu, Ibu. Jadi semakin tinggi tingkat levelnya, semakin susah juga kesulitan soalnya. Satu level itu satu soal, Ibu. Jadi, sebelumnya kami ingin membuat yang seperti ini, Bu, tampilannya bisa di-scroll dan banyak gambar-gambarnya. Namun karena terbatas waktu dan juga di Power App ini kami belum tahu caranya agar bisa di-scroll seperti itu. Jadi kami mengganti rencana menjadi di slide next seperti ini, Bu. Untuk soalnya itu sendiri kami membuat 30 soal dengan 4 jenis. Yang pertama itu ada 3 pilihan seperti ini dengan 1 jawaban yang benar. Jika jawaban itu benar, maka akan muncul feedback seperti ini. Dan ini ada jenis soal yang kedua, yaitu isian. Jadi di sini pengguna bisa mengisi sendiri jawaban soal benarnya seperti apa. Misalnya di sini adalah 6. Itu, Ibu. Dan ini ada 6 pilihan. Sebenarnya di rencana awal kami ingin membuat ini bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Namun karena kami belum tahu seperti apa mengaturnya caranya, jadi kami mengubah kembali rencana jadi 1 pilihan jawaban benar saja, Ibu. Jika jawabannya salah, akan muncul feedback salah dengan penjelasan jawaban benar yang seharusnya itu seperti apa, Ibu. Dan ini untuk jenis soal selanjutnya, ada jawaban benar salahnya, Ibu. Jadi ini seperti, soal pernyataan seperti itu. Untuk fiturnya sendiri kami ada fitur sosial, itu bisa, dilihat dari fitur pengikut dan mengikuti. Jadi user itu bisa mengikuti temannya ataupun bisa melihat pengikutnya siapa saja, Ibu. Dan di sini ada rencana ini adalah, bentuk reward yang diberikan kepada pengguna jika sudah menyelesaikan, soal-soal tertentu atau sudah mencapai poin-poin tertentu, Ibu. Dan di sini juga bisa melihat, poin hariannya seperti, poin harian yang didapat itu ada berapa.
Misalnya di hari Senin itu ada 30 poin dan di hari-hari lainnya ada 15, 11, 12, seperti itu, Bu. Jadi ini seperti track record gitu, Ibu. Lalu di sini juga ada, slide tantangan atau misi per minggunya. Jadi di tiap minggunya itu akan di-reset kembali. Di sini tiap minggunya ada 4 tantangan atau 4 misi. Jika pengguna itu bisa menyelesaikan misi itu, maka akan mendapat tambahan poin. Sesuai dengan, tingkatan kesulitan dari misi-misi tersebut, Ibu. Dan di sini ada pengaturan. Pengaturan ini baru 2 opsi, Ibu, ada bahasa sama tema. Bahasanya bisa memilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seharusnya, dan bisa memilih tema gelap, terang, atau default mengikuti, perangkat. Seperti itu, Ibu. Untuk keluar ini adalah keluar dari akun, karena, untuk masuk ke sini kita membutuhkan akun. Mungkin seperti itu, Bu, dari kami. Oke. Tadi topik yang diangkat apa, Mbak? Matematika untuk sekolah dasar, Ibu. Oke. Kalau dari topik yang ditawarkan apa kemarin? Karena ini masih pembelajaran dasar, jadi hanya pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, Ibu. Enggak, yang dari Mari Belajarnya. Kemarin dapat judul apa? Ini ya, tentang pembelajaran juga ya? Oh ya, untuk proyek kami itu tentang pengembangan aplikasi pendidikan berbasis game untuk meningkatkan minat belajar siswa di seluruh dunia. Oke, sip. Dari situ, kemudian adik-adik bisa membuat ini ya, gamenya gitu ya. Oke. Itu ada sampai berapa level, Mbak? Kami mengembangkan soalnya baru sampai 30, Ibu. 30 soal. Itu ada Tapi di next sini ya? tampilannya Itu bisa kembali Tapi lagi di- nggak ke halaman sebelumnya? Ada next, biasanya ada previous ya, halaman previous gitu. Kalau saya sudah di level 16 gitu, mau kembali ke level 5 gitu, caranya gimana, Mbak? kalau yang itu saya belum membuat itunya, Ibu, untuk kembali ke sebelumnya. Jadi kalau mau kembali seperti itu kita ke home dulu dan ke play. Play, button play. Jadi kembali ke yang pertama. Oke. Kemudian ada semacam ini enggak? Biasanya kan kalau game gitu ada ini ya, ranking atau apa gitu ya, posisinya sudah sampai mana gitu. Usernya gimana? Ada tampilan itu ke user enggak? Ini ya, poinnya. Ini apa? Ini Harusnya target atau tantangan? Ini tantangan misi. Harusnya ada, Ibu. Dan tampilannya sebenarnya seperti ini, cuman karena terbatas waktu dan juga di sini di Power App itu ternyata masih hanya bisa 1 orang saja mengerjakan, jadi terkendala di situ juga, Ibu. Harusnya kita bisa melihat papan peringkat seperti ini. Dan ya tampilannya juga harusnya juga bisa di-scroll seperti ini dan lebih friendly untuk anak-anak sekolah dasar. Cuman karena, kami mengalami kendala, jadi kami mengubah rencananya, Ibu. Jadi tidak terlalu sesuai dengan rencana awal. Dan, seharusnya juga di soal itu kami mengikuti prinsip multimedia, jadi harusnya bisa memuat gambar, video, audio, teks, dan animasi, Ibu. Cuman karena lagi-lagi terkendala waktu dan ada anggota kami yang tidak aktif, jadi kami hanya bisa menyelesaikannya di soal yang seperti ini, hanya teks saja, Ibu. Oke. Walaupun tadi Anda cerita banyak ini ya, ternyata problem di ininya, tapi sebenarnya rancangan Anda bagus gitu loh. Jadi nggak sebatas simpel, pokoknya selesai, ada dapat topik apa dan selesai. Tapi sampai bisa membuat rancangan apa UI-nya tadi jelas ya.
mulai dari awal, kemudian tampilannya kan seperti apa. Nah, masalah kendala kemudian di apa pembuatan aplikasinya ya nggak masalah. Ini kan mungkin juga Anda masih bisa berproses ya ke depannya. Ini baru start awal sudah bisa menghasilkan aplikasi yang seperti ini. Inilah good job ya buat adik-adik. Oke, nanti rencananya mungkin kalau saya ini bisa dikembangkan lagi ya. Tadi kan untuk konsep gamenya tadi kan sudah bagus ya. Anda paham gitu loh. Jadi konsep game bagaimana membuat levelingnya dari mulai mudah, sulit, dan kemudian ada rankingannya gitu. Sudah apa didesain dengan detail. Nah, ini nanti masih bisa diperbaiki, tapi so far inilah bagus aplikasinya ya. Semoga nanti juga mendapatkan hasil yang baik. Selamat sudah sampai di Capstone Expo. Ini ya, semoga nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi tidak hanya berhenti di sini, tapi aplikasinya bisa diteruskan. Oke, itu saja dari saya ya. Oke, Bu. Oke, Terima kasih, selamat Ibu. malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aku masih ngerasa nggak enak karena ini aplikasinya masih jauh dari rencana awal. Kalian ada itu nggak, kritik nggak atau saran dari aplikasi ini apa? Biar siapa tahu kan kita bisa kembangkan, benar-benar mengembangkan gitu.
Oke, room 10. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, silahkan didemokan aplikasi kalian. Oke, baik, Kak. Di sini kami membuat aplikasi pembelajaran berbasis game dengan mata pelajaran matematika untuk tingkat sekolah dasar. Di sini kami mengambil inspirasi dari aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo. Untuk tampilan soalnya di sini satu soal kami mengambilnya satu level, jadi semakin tinggi levelnya semakin susah juga soal yang akan dikerjakan oleh pengguna. Dan di sini kami membuat 30 soal dengan 4 pilihan, maksudnya 4 jenis soal. Yang pertama ini ada 3 pilihan dan 1 jawaban benar. Jadi jika jawabannya benar, itu akan muncul feedback seperti ini, benar. Lalu ini ada jenis soal yang kedua itu ada isian. Jadi di sini pengguna bisa mengisi sendiri jawaban yang dirasa benar. Misalnya di sini jawabannya 5. Maka akan muncul feedback salah seperti ini, karena jawaban yang tadi salah, dan menampilkan jawaban yang benar tuh harusnya seperti apa di sini. Dan kami membuat 30 soal. Ini ada soalnya 3 pilihan lagi, tapi di sini kami awalnya ingin membuat ada yang 2 pilihan seperti itu, Kak. Jadi bisa memilih 2 pilihan benar di antara pilihan-pilihan yang lain. Tapi karena kami belum tahu kodenya seperti apa, jadi kami mengganti rencana jadi 1 pilihan jawaban saja, Kak. Oke, terus aku mau nanya, ini kan tadi katanya ada 30 soal. Kemudian apakah nanti ada di-levelin gitu teman-teman dari level dari soal 1 sampai 30 nanti tingkatannya berbeda gitu. Apakah atau tingkatan soal dari 1 sampai 30 ini sama aja? Mungkin agak susah, cuman mungkin kalau bagi kita itu tidak terlalu terlihat susahnya, Ibu. Karena ini tingkatannya untuk sekolah dasar. Jadi di sini misalnya ada, kan kalau dasar itu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi semakin tinggi itu entah angka atau penjumlahannya itu semakin susah, Ibu. Misalnya angkanya Oke, semakin baik. banyak. Ya, Ibu. Dan ini ada jenis soal yang lain, yaitu ada benar dan salah. Seperti soal pernyataan. Di sini juga Oh. ada fitur dari profilnya. Jadi ini ada termasuk fitur sosial, Ibu. Jadi kita bisa melihat pengikut, mengikuti teman kita juga. Dan ini ada tempat lencana. Lencana ini seperti reward yang didapat oleh pengguna jika sudah menyelesaikan tantangan tertentu atau sudah mendapatkan poin-poin tertentu, Ibu. Dan di sini juga ada track record poin harian. Jadi kita bisa melihat berapa jumlah poin yang didapatkan per hari oleh pengguna. Lalu ini Maaf, ada yang tadi itu semua pengguna yang memakai aplikasi itu apa hanya si user itu aja? Ataupun si hanya awan ini user, aja? Ibu. Hanya user. Karena di sini untuk melihat poin per hari yang didapatkan oleh pengguna itu. Oke, siap, siap, siap. Ya, baik, Ibu. Lalu di sini ada misi atau tantangan. Di sini tantangannya akan diperbarui di setiap minggunya, Ibu. Jadi kalau pengguna bisa menyelesaikan tantangannya akan mendapatkan poin tambahan. Dan ini ada pengaturannya. Pengaturan ini kami ada mengatur bahasa dan temanya. Bahasanya bahasa Indonesia Inggris dan tema gelap terang
atau default sesuai dengan perangkat. Sebenarnya Ibu, untuk tampilan soal yang ini kami mau membuat di di scroll seperti ini. Dan tampilan juga lebih menarik karena ada karakter-karakternya. Namun karena pada saat pembuatan produk itu ternyata kami memiliki kendala, jadi tidak sesuai dengan prototipe yang sebelumnya sudah dibuat Ibu. Jadi kami mengubahnya menjadi seperti ini. Karena terbatas waktu juga Ibu, jadi tampilannya hanya bisa yang seperti ini Ibu. Dan untuk tampilan di profil ini kan ada tambahkan teman Ibu. Sebenarnya itu ada salah satu bentuk fitur sosial juga. Nanti itu kita bisa melihat peringkatnya Ibu, papan peringkat di sini. Namun di Power Apps ini belum ditambahkan karena terkendala waktu juga Ibu, dan ini hanya ada di prototipe-nya saja Ibu. Seperti itu Ibu Hesti. Oke, Muhti dan teman-teman. Oke, selamat datang juga Pak Agus. Oke, Iya, Pak Bu, Agus mohon mau izin, menyimak. maaf. Ya. Iya, boleh Bapak. Kalau misalnya Bapak mau bertanya juga silahkan Bapak. Kita Ya, langsung berdua saja. Bagus, bagus, Bu. Oke, aku udah dengar semuanya dari teman-teman. Dan aku juga setuju ya dengan beberapa ide teman-teman ke depannya kalau misalnya untuk tampilan ke depannya gitu ya. Tapi aku untuk tampilannya teman-teman, kita bahas tampilan dulu ya. Di bagian bawahnya itu kan kalau nggak salah ada menu ya, gimana mau ngelihat soalnya di home-nya, kemudian profile dan segala macamnya. Kalau misalnya aku lihat teman-teman, itu kan button bawahnya udah biru. Kemudian di button home, profil dan yang lainnya itu juga biru. Mungkin nanti bisa diganti teman-teman supaya terkesan tidak menyatu. Ya, baik Ibu. Jadi tampilan yang ininya ya Ibu? Iya, mungkin bisa diganti atau bisa diganti warna atau bisa diganti dengan logonya seperti itu. Baik Ibu. Ya Ibu, mungkin soal kami kan ada 30 dengan 4 jenis soal, tapi di situ kami hanya menampilkan teks saja Ibu, karena lagi-lagi terkendala waktu. Tapi di rencana awal kami ingin membuat soal-soal itu menjadi lebih interaktif Ibu, dengan menerapkan prinsip multimedia seperti ada gambar, video, audio, animasi, dan juga teks. Jadi seharusnya itu ada 5 elemen itu Ibu. Cuman karena kami terkendala dari Power Apps-nya itu sendiri juga hanya bisa dikerjakan oleh 1 orang, jadi waktu yang dibutuhkan akan semakin lama Ibu. Jadi kami mengerjakannya hanya sebisa dan mampu yang kami bisa aja Ibu. Oke. Sebenarnya aku mau ngomongin masalah itu Muhti, tapi ternyata Muhti dan teman-teman sudah memikirkan hal tersebut ya. Iya Ibu. Oke. Sepertinya dari aku cukup teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman Room 10. Ini kalian 3 perempuan kuat dan tangguh. Kalian bisa mengerjakan ini sampai selesai dan ikut hadir di Capstone Exhibition hari ini. Baik Ibu, Oke, terima teman-teman. kasih Ibu. Oke, terima kasih banget teman-teman. Aku izin live ya teman-teman. Silakan dilanjutkan Pak Agus. Ya, makasih Bu Esti. Oke. Itu bisa dijalankan benar? Bisa jadi ya? Apa Ini masih dalam bentuk Power Apps aja Pak. Oh, jadi belum keluar hasil benerannya? Iya, masih
Ya kami masih merancangnya di Power Apps. Oke. Iya, iya, iya. Coba bisa di demo sedikit coba dipakai. Iya, Pak. Jadi di sini ada tampilan home, itu ada play dan keluar. Kalau di play itu bisa muncul tampilan soal-soal seperti ini. Jadi tiap soal itu tingkatan soalnya semakin tinggi, Bapak. Coba Kami di sini membuat nomor satu coba. seperti ini. Terus coba jawabnya gimana? Jawab 5. Oh 7, oh salah. Ini beneran apa? Ada apa namanya? Aduh, algoritma logikanya udah dipasang? Kalau di situ di Power Apps-nya aja Pak diatur. Oke. Dikasih kode di Power Apps-nya aja. I see, tahu. Oke, cukup, waktunya udah habis. Nanti ada dosen lain yang masuk. Terima kasih ya. Oke, Baik, good. Pak. Wonder Woman. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Put. Udah. Sisa Pak Charles ya? Pak Charles, mentor kita kan? Iya, Iya, kami sisa Pak terakhir. Charles. Lebih cepat dari perkiraan ya? Iya. Itu tadi Pak Agus sudah lama masuknya? Samaan sih sama Bu Hesti. Bu Hesti masuk nggak lama, Pak Agus datang. Oke. Ya, halo, selamat malam ya teman-teman di kelompok 10. Ya silakan
presentasikan app-nya ya, project-nya. Baik, selamat malam Pak Charles. Izin untuk mendemonstrasikan hasil produk kami. Di sini kami membuat Plutomed, aplikasi pembelajaran berbasis game dengan mata pelajaran matematika untuk sekolah dasar. Jadi karena tingkatannya masih dasar, kami menggunakan materi pengulangan, pertambahan, pembagian, dan perkalian saja dalam bentuk soal. Sebelumnya di sini di pertemuan sebelumnya itu juga sudah itu saya sampaikan kepada Bapak bahwa rencana awalnya itu di-scroll seperti ini. Cuman karena kami tidak tahu caranya seperti apa, kode-kodenya, jadi tampilannya kami rubah dari rencana prototipe-nya seperti ini, Bapak. Di sini kami menggunakan 4 jenis soal dari 30 soal, yaitu ada yang mengisi sendiri seperti ini. Jika kita mengisi dengan jawaban yang benar, maka akan muncul feedback benar seperti ini. Lalu jika mengisi dengan jawaban yang salah, akan muncul jawaban feedback salah beserta jawaban yang seharusnya benar seperti apa. Lalu jenis soal selanjutnya itu ada 3 pilihan jawaban dengan 1 jawaban benar, seperti ini. Ada juga jawaban pernyataan seperti benar dan salah dan 6 pilihan jawaban dengan 1 pilihan jawaban benar. Sebenarnya kami ingin membuat 2 jawaban benar, tapi kami terkendala dari maksudnya dari kodenya seperti apa, kami masih belum tahu caranya seperti apa, bagaimana. Dan ini untuk profilnya ada fitur sosial yaitu pengikut dan mengikuti. Jadi kita bisa mengikuti teman ataupun teman juga bisa mengikuti kita. Dan di sini juga ada tempat rencana atau reward yang diberikan jika pengguna berhasil menyelesaikan tantangan atau mendapatkan poin-poin tertentu. Dan ini ada track record harian. Jadi di sini menampilkan seberapa banyak poin yang didapat perharinya oleh pengguna. Jadi pengguna bisa tahu perkembangannya seperti apa. Dan sebenarnya di sini ada tambahkan teman, di tambahkan teman ini kita bisa melihat papan peringkat juga, Bapak. Tapi karena lagi-lagi terkendala waktu, jadi kami belum sempat membuatnya seperti itu, jadi masih berada di prototipe saja. Dan ini ada tantangannya ini akan diperbarui di setiap minggunya. Jadi di sini jika pengguna bisa menyelesaikan tantangan ini akan mendapat poin tambahan sesuai dengan misi-misi yang diselesaikan seperti itu, Bapak. Di sini juga ada pengaturan. Jadi pengguna juga bisa mengatur bahasa yang digunakan, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Namun itu masih belum kami atur juga kodenya seperti apa, baru rencana awal. Ini juga ada tema, bisa tema gelap, terang, ataupun default mengikuti perangkat. Di soal itu juga kami masih hanya menggunakan teks, Bapak. Jadi soal-soal ini masih dalam bentuk teks, namun di rencana kami itu kami akan menambahkan prinsip-prinsip multimedia seperti gambar, video, audio, animasi, dan juga teks. Namun kami hanya bisa menambahkan teks saja, Bapak. Karena terkendala waktu dan juga ada dari Power App sendiri itu hanya bisa dikerjakan oleh 1 orang, jadi waktu yang dibutuhkan itu akan semakin lama, Bapak. Ya baik, apakah sudah semua? Mohon maaf, bagaimana, Bapak? Ya, apakah sudah ditampilkan semua?
Iya Bapak. Ya, jadi kalau ya teman-teman kan di kelompok saya ya dan Bu Vita. Dan memang, untuk, project ini, cukup, eee, butuh waktu yang panjang lah ya untuk sesuai dengan, referensinya gitu ya, referensi aplikasinya. Tapi memang, kalau teman bisa berhasil membuat ini, apa ya, satu hal yang memang nanti bisa apa namanya, istilahnya jual gitu ya, di sorry, di, apa namanya, App Store lah misalnya gitu. Nah jadi dalam hal ini, ya kalau teman-teman tertarik gitu ya untuk ke depannya, silakan dilanjutkan, karena ya memang, yang berhubungan dengan teknologi ya seperti ini teman-teman ya, jadi nggak yang bisa langsung berhasil semuanya instan gitu. Jadi pasti perlu proses. Nah, mmm, dan, mmm, kalau misal teman-teman, ya ingin untuk, menampilkan ini menjadi satu, aplikasi yang lebih baik ya, saya akan mendukung gitu ya. Cuman dalam hal ini, satu hal yang juga ingin saya, eee kemukakan adalah ide gitu ya. Jadi dari sisi ide, menurut saya semuanya sudah cukup baik gitu ya, sudah sangat baik. Tapi memang dari eksekusi, masih ada yang perlu apa, tambahkan gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin dari saya, masukannya itu aja, silakan, dilanjutkan gitu ya nanti kalau ada kesempatan lagi, ataupun kalau ada, waktu ya dari teman-teman semua, karena ya ide sudah baik semua gitu. Jadi kalau sudah bisa dieksekusi dengan baik, dan hasilnya sudah sesuai gitu ya dengan ide yang kita sampaikan, nah itulah yang jadinya nanti akan bisa menjadi, produk atau aplikasi yang bisa dijual gitu. Ya itu kalau menurut saya seperti itu. Oke, ya jadi, itu aja, teman-teman masukan dari saya, mmm ya kalau gitu saya ini ya, izin ke kelompok lain teman-teman ya, karena masih ada kelompok lagi yang saya harus nilai gitu. Oke, Baik ya terima Bapak. kasih. Ya terima kasih Baik. teman-teman semua, selamat malam. Selamat Malam malam, Pak. Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ini sudah semua ya? Ini yang ngitung siapa tadi? Tia ya? Tia yang ngitung ya? Iya, Ti. Iya, Tia. Berarti udah semua kan? Oh, Berarti ini kita kembali ke room utama ya berarti ya? bentar, Ti. Yang pertama tadi Iya, Pak. kan udah Pak ya Rinaldi. Pak Rinaldi, Iya, yang pertama Pak terus Rinaldi. udah, terus Pak Kadek. Pak Kadek udah. Terus Bu Herlina ya, Bu Herlina, terus Ibu itu siapa tuh? Bu Bu Adisti. Vita. Bu Adisti, Bu Manti, Bu Vita, Bu Clara, udah. Terus ya udah sih, udah semua nih. Pak Argo udah. Aman ya? Aman. Pak Argo udah tadi. Ya, Pak Argo udah. Charles udah. Oke, berarti kita kembali ke roomnya yang itu ya, yang ada di Mari Belajar itu ya, di Merdeka Belajar atau apa itu? Ya, Communication. Iya, di room utama. Oke. Terima kasih guys atas kerjasamanya. Semoga memberikan hasil yang terbaik. Makasih banyak Muti, Tia. Makasih banyak juga Putri, Dari Tia. awal sampai akhir. Oh iya, Indah itu gimana ya? Nggak tahu sih, dia juga nggak pernah buka Nggak grup. tahu.
Ya udah, yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita sudah tenang karena tugas-tugasnya sudah selesai, sisa laporan-laporan aja lagi. Laporan-laporan. Ya. Oke. 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 Bye-bye. Bye.